Shalom, diberkatilah saudara dan saya malam hari ini yang sudah bergabung di dalam ibadah tengah minggu pada malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Marilah saudaraku, di tahun yang baru ini kita mau lebih bersemangat. Kita mau mempelajari firman Tuhan, kita mau lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Kita bisa melewati kesulitan, tantangan, rintangan di dalam tahun-tahun yang akan kita jalani. Baiklah, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai acara pada malam hari ini. Kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pada sore hari ini Engkau masih izinkan umat-Mu untuk beribadah pertengahan minggu ini Tuhan. Kiranya hadirat-Mu dan lawatan-Mu mengurapi kami semua, sehingga ibadah pada sore hari ini boleh berjalan dengan baik, dan kami boleh merasakan urapan dan lawatan-Mu memberi kemenangan baru kepada kami. Inilah ucapan syukur terima kasih kami, dan kami mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya Tuhan, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah orang yang setia mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang setia belajar dan bertekun di dalam firman Tuhan. Haleluya. Hujan berkat pasti diberikan untuk saudara dan saya. Kita berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Yesus terlebih dahulu. Haleluya. Kita bersemangat memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Berbahagialah, berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesus. Curahkan berkat-Mu saat ini. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, Singer memuji Yesusku. Amin. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang
Dia yang menikmati berkat Tuhan. Dia akan menikmati. Amin. Hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok Sekali dan lagi, yang percaya mari di rumah Tuhan kita bersama-sama memuji. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Amin. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini. Yang percaya esok engkau dan diberkati Tuhan, selamanya. kita angkat kedua tangan kita. Curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu. Amin. Curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Oh Yesus. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Kita percaya di tahun 2025, tahun yang keberkatan bagi saudara dan saya. Diberkati kesehatanmu, diberkati usahamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati di dalam segi hidupmu, karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Amin. Mari kita bersukacita lebih lagi untuk memuji Tuhan. Yuk kita bersama-sama kita pujikan sekali lagi. Berbahagialah orang yang takut padamu. Amin. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan Yang percaya engkau sudah diberkati Tuhan, angkat kedua tanganmu. curahkan berkat-Mu. Amin. Curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu. Jalan hidup orang yang benar diberkati Tuhan. Jalan hidup Amin. orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup Amin. orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi jalan hidup. Jalan hidup Amin. Orang benar. Mari kita memuji Tuhan sambil bertepuk tangan buat Tuhan. Amin. cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, tidak
Sekali lagi yang percaya, jalan hidup orang benar diberkati Tuhan. Jalan hidup Amin. orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan. Tuhan menetapkan langkah orang percaya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Tuhan menetapkan langkah saudara dan saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat kedua tangan kita, tangannya. Tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan, tangan kita ditopang Tuhan. Tangannya, 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 sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila dia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Apabila dia jatuh, tidak sampai tergeletak. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi yang percaya katakan, sebab Tuhan. Sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah. Tuhan tetap menopang saudara di dalam perjalanan 1 tahun yang akan kita lewati. Tuhan kalau menopang kita, pasti kita tidak akan jatuh. Dan Tuhan selalu memberi pertolongan untuk saudara dan saya yang selalu hidup memegang janji firman Tuhan. Haleluya. selalu berganti
selamanya ku tetap berjalan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong kita semuanya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan menolongku, Tuhan selalu menolongku. Dia menjaga saudara dan saya, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita pujikan bersama-sama, musim akan berlalu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena Yang percaya Tuhan selalu menolong kita. Katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan menolongku, Tuhan selalu menolongku. Dia menghibur kita, Dia menjaga kita. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Bila Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur. Sekali lagi yang percaya, Dia mengenyangkan kita. Dia menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita sembah Tuhan sejenak.
Engkau memelihara, Engkau mengenyangkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima Kami bersyukur Tuhan, kami hidup di dalam kebaikan dan kemurahan-Mu. Sampai saat ini kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan. Kami diberi kesempatan untuk dapat memuji dan menyembah-Mu, menikmati rumah-Mu dan hadirat-Mu. Bapa, tiba saatnya kami mau duduk diam mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah Bapa, sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang Kau percayakan melayani-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa, urapan demi urapan yang baru. Sembunyikan dia di balik salib-Mu Bapa, sehingga bukan hamba-Mu lagi yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menyampaikan isi hati dan kehendak-Mu, supaya kami yang mendengarkan Tuhan, kami boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Haleluya, jemaat yang kekasih di dalam Kristus Tuhan kita yang mulia. Marilah sama-sama pada malam ini di awal tahun yang baru 2025. Maksudnya tahun yang baru supaya jelas, yaitu tahun secara urutan kronologisnya 2024 berpindah ke 2025, sehingga disebut baru karena perubahan angka. Itu disebut kronos. Jadi ada urutan tambah lama tambah tinggi angkanya. Tetapi hakikatnya tahun itu tambah tua karena mendekati dunia peradaban manusia dengan tahun-tahunnya yang membatasi kehidupan manusia menjadi kehidupan yang fana itu, yaitu adanya waktu dan ruang. Kelak di dalam kekekalan tidak ada lagi batasan tahun, batasan ruang, karena semuanya sudah sempurna. Tidak ada dosa, tidak ada lagi kefanaan, sehingga tidak ada lagi batasan yang membatasi dengan waktu dan ruang. Tetapi selama manusia masih tinggal di dunia yang fana ini, maka jelaslah sangat dibatasi oleh waktu dan ruang. Mulai
Kamis ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk mendalami perjalanan pengikutan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya sesembahan kita yang mulia, yang sempurna, dengan tema atau pengajaran-pelajaran firman. Temanya seperti ini: siapa saya di dalam Kristus. Bukan siapa Tuhan atau siapa Kristus itu, sebab tahun lalu sudah saya jelaskan tentang mulai dari Allah, Alkitab, kelahiran baru, pertobatan, iman, tentang Roh Kudus, tentang Kristus Tuhan, tentang gereja, tentang jalan keselamatan sampai akhir zaman. Ya, itulah garis besar iman Kristen. Dan perlu kita sadari bahwa pada akhir zaman ini, saudara, ada banyak muncul sebuah pertanyaan. Tuhan itu memang ada enggak? Wah, ini pembuka dulu. Sehingga umat manusia itu hakikatnya dibagi dua dalam pandangan hidup yang sangat berpengaruh. Oh, itu istilahnya. Satu, Tuhan itu ada. Dan itu diwakili kelompok-kelompok agama. Yang satu, Tuhan itu tidak ada. Dalam arti, Tuhan itu cuma khayalan, ciptaan dalam alam pikiran manusia. Tuhan itu sebuah konsep lah. Mereka ngomong begitu. Saya nggak ajarkan gitu. Bahwa manusia-manusia yang beragama itu menganggap adanya Tuhan yang mengatur alam semesta. Lalu dipertanyakan atau disinggung, Tuhan yang disembah oleh orang-orang beragama itu, dia menuntut dirinya harus dipuja-puja, dipuji-puji. Kalau enggak dia marah. Manusia ini ditekan-tekan harus nurut kemauannya Sang Tuhan. Kalau enggak dihukumnya. Nah, itu garis besar. Sehingga kelompok kedua ini menganggap Tuhan itu kok gitu ya. Rasanya enggak tepat. Tuhan kok minta dipuji-puji, ngapain? Tuhan kok disuruh nurut semua sih manusia itu. Kok enggak ada kerelaan membiarkan manusia semaunya. Sehingga kelompok kedua ini berpandangan, itu sebuah kepercayaan angan-angan manusia beragama. Dengan kitab sucinya dan sebagainya. Tapi kelompok kedua ini menganggap baik Allah, baik alam semesta ini sebuah kenyataan yang tidak terpecahkan, yang tidak terduga, yang belum selesai semuanya, sedang berproses terus. Sehingga semua ciptaan itu dianggapnya hasil dari alam semesta yang
jutaan tahun, ribuan, jutaan tahun mereka berproses. Lalu timbullah semua ini. Kelompok ini biasanya disebut gnostik dan ateis. Tidak ada Tuhan. Jadi dua grup ini, saudara. Sampai sekarang masih berdiskusi terus. Bahasa kasarnya masih mereka saling melemparkan pandangan-pandangan masing-masing. Nah, manusia dengan pikirannya itu yang terpenting bagi kelompok dulu. Semua itu dari pikiran. Siapa Allah, Tuhan Allah dan seterusnya itu hasil olah perenungan pikiran. Nah, sehingga tidak ada habisnya. Sedikit. Kalau tadi oleh kelompok gnostik, ateis, dari situ nanti timbul banyak paham, kepercayaan, sikap-sikap hidup yang sangat liberal, hedonisme, sinkritisme, dan macam-macam. Itu istilah-istilah yang saya belum uraikan ya memang, tapi sudah banyak di umum untuk sudah dibahas. Pandangan saya begini, saudara. Gampangnya gini ya. Kalau Allah disebut pencemburu, dia marah. Kalau kemauannya nggak dituruti. Allah kalau nggak disembah, dipuja-puja, dipuji-puji, dia marah-marah, kita dihukumnya. Itu menurut analisis rohani saya. Kelompok ateis itu menganggap kok Allah begitu sih? Nggak ada Allah gitu. Perlu diketahui, kalau toh Tuhan cemburu, kalau Tuhan itu minta dipuji, disembah, itu intinya bukan untuk dirinya Allah. Bukan. Kalau sampai itu untuk inti dirinya Allah, berarti Allah kehausan, haus hormat, haus pujian. Allah tamak, Allah egois, Allah kejam. Nanti begitu tafsirannya. Sehingga mereka menolak, itu cuma khayalan manusia. Angan-angan, hasil rekayasa pikiran-pikiran yang sempit. Nah begitu. Tapi berdasarkan kitab suci yang diwahyukan, Tuhan itu nggak butuh manusia. Tuhan itu untuk seluruh ciptaannya diatur demi kebaikan semua ciptaan, khususnya manusia. Karena ini kelompok ateis, mereka nggak habis pikir. Allah itu loh, alam semesta itu saudara, dengan planet-planetnya yang miliaran loh. Enggak, yang kita lihat bintang-bintang itu kalau tidak ada mendung itu ya, wah begitu banyak kayak tutul-tutul kecil di angkasa itu. Itu luasnya nggak ada yang bisa ngitung sampai hari ini yang sebenarnya. Itu kelompok ateis, gnostik juga. Mereka Tuhan Allah itu kok ngurusi planet kecil di bumi yang ono menungso iki opo? Nah itu. Ngapain alam semesta luas kok ngurusi bumi yang kalau ditaruh dalam gambar alam semesta bumi itu kecil sekali. Nah ini hati-hati menurut saya. Jadi manusia itu menggambarkan Allah seperti dirinya. Orang tua berjenggot, duduk di takhta, kira-kira begitu. Ya sudah. Tapi ingat saudara, konsep-konsep seperti ini, sehingga manusia itu bukan ciptaan Allah, tapi hasil proses dari sesuatu yang terjadi. Misalnya dari sebuah sel kecil, tunggal, protozoa, lalu berkembang jadi kehidupan. Daripada begitu, saudara, coba kita pikir bersama. Saudara lebih gampang
masuk akal, terima, andekan saudara ya, ini meja ini, saya cerita saudara-saudara, meja ini asalnya dari tisu yang saya robek-robek, ya, terus saya campur sama kain hitam ini, saya tambahi cat putih, saya masukkan keranjang, lalu saya aduk-aduk 10 ke kiri, 20 ke kanan, diangkat 3 kali, ditekan 2 kali, lalu jadi meja. Ayo, ini cerita saya yang pertama. Dengan saya bilang, saudara, meja ini dari kayu, digeraji, dilapisi cat putih, lalu ada besinya, ada tukang las yang gambar modelnya, lalu dilas. Menurut saudara, masuk akal mana, yang pertama, yang kedua? Kedua. Nah, konsepnya begitu. Dari kitab suci dijelaskan asal-usul manusia itu bagaimana. Dengan data-data yang jauh lebih jelas, lebih masuk akal. Tapi jangan lupa, pikiran manusia bisa ditipu oleh si jahat sehingga menimbulkan pikiran-pikiran yang liar, pikiran-pikiran yang sakarepe dhewe, bisa begitu. Nah, tentu tetap kita menghargai orang gnostik, orang komunis, dia manusia. Apapun mau pandangannya, apapun mau pendapatnya, apapun yang dia yakini tidak ada Allah, kita menghargai. Bahkan kita mengasihi. Karena perintah Tuhan, kasihlah sesamamu manusia. Tetapi malam ini kita mau merenung, siapa manusia itu? Wah, itu tersendiri sudah. Tapi saya akan mengarah pada tema tadi. Siapa saya di dalam Kristus? Nah ini, siapa saya? Pertanyaan ini saudara sering menjadi sebuah penelitian. Siapa manusia? Jadi manusia harus bertanya dalam dirinya. Itu harus dijawab. Siapa saya? Dari mana saya datang? Mengapa saya ada di dunia? Setelah itu saya bagaimana? Nah, orang kalau nggak mau bertanya seperti ini, bayangkan saudara. Lalu dia jadi apa? Sekali lagi, pertanyaan-pertanyaan untuk semua manusia di dunia ini. Mengapa saya ada di dunia? Bagaimana saya datang di dunia ini? Siapa yang membuat saya? Untuk apa saya ada dalam hidup ini? Lalu mengapa saya mati? Siapa sih saya ini sebenarnya? Sesudah itu saya kemana? Nah, kalau ini dipikir, direnungkan saudara, ratusan tahun, kalau tidak ada kitab suci, ini secara iman Kristen saya menjelaskan, betapa ruwetnya, betapa menjadi kabur manusia, tidak ketemu jawabannya. Tapi kalau dari kitab suci jelas, makanya kitab suci orang Kristen ini dimulai dengan kitab Kejadian. Maksudnya sebuah kitab yang menceritakan asal-usul segala sesuatu. Nah, sebelum saya lari kepada siapa saya dalam Tuhan Yesus, coba dibaca dulu Kejadian 1 ayat 1 saja. Kejadian 1 ayat 1. Ya, silakan dibaca. Kejadian 1 ayat 1.
Background saya bisa diganti. Pada mulanya. Nah, pada mulanya. Jadi ini jawaban untuk segala sesuatu yang penuh misteri itu. Pada mulanya. Jadi ada permulaan dari segala sesuatu. Apakah Allah ada permulaannya? Tidak ada. Waktu Musa tanya, siapa engkau Tuhan Allah? Akui ada yang aku ada. Jadi kita nggak perlu bertanya dari mana asalnya Tuhan. Saudara pasti tidak ketemu. Itu pertanyaan yang bodoh. Bahkan orang yang berkata tidak ada Allah menurut kitab Mazmur, orang itu gila. Artinya nggak waras berpikirnya. Mungkin dia merasa sudah waras, tapi kalau sampai dia pada taraf pemikiran tidak ada Allah menurut kitab suci, bukan menurut pendapat saya, orang itu gila sudah. Hanya Allah yang nggak ada mulanya. Segala sesuatu di alam semesta, di bumi, semua ada permulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit, kosmos, alam semesta, dan bumi. Cuma dua, enggak diri, langit dan Jupiter, enggak. Langit dengan Saturnus, enggak. Langit dan bumi. Memang bumi ini kecil, tapi itu yang jadi perhatian Tuhan Allah itu. Allah turun ke bumi ini. Wah, unik ya, menarik. Ini prolog dulu ya. Pada mulanya, jadi Allah yang menciptakan semua. Kejadian 1 ayat 1 ini luar biasa. Pada mulanya. Jadi semua itu ada sejarahnya untuk tahu. Ayo baca kitab suci. Permulaan segala sesuatu ditulis di kitab Kejadian. Walaupun tidak detail, tapi sungguh-sungguh hebat. Direnungkan hebat. Ya. Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 menjelaskan pada mulanya Allah. Nah, dia menyebut Allah itu ada. Ini sudah mematahkan pandangan-pandangan yang bermacam, wah, semua ini gak ada yang nyipta, semua ini bekerja dengan sendirinya begitu rupa. Melalui proses-proses ledakan-ledakan di alam semesta berjuta-juta tahun. Nah, daripada percaya begitu, kan lebih sederhana, lebih masuk akal ada yang nyipta. Seperti yang tadi saya kasih contoh, saya taruh ini masuk di sebuah keranjang, lalu saya bilang, meja itu saya buat begini lalu muncul meja. Dengan saya cerita yang kedua, masuk akal mana? Ada papan digeraji, ada besi dilas. Nah, begitulah, saudara. Yang kedua, itu yang lebih masuk akal. Begitu juga kitab suci itu masuk akal. Dia jelaskan segala permulaan ada, semua ada ceritanya. Dan Allah ada, dia yang menciptakan semua. Memang fokusnya di bumi. Mengapa? Nah, baca di Alkitab. Karena itu ayat Yohanes 3 ayat 16, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Enggak Mars, enggak Pluto, enggak Jupiter, bumi. Nah, lalu di pasal 1 Tuhan Allah menciptakan manusia. Jadi kalau ditanya manusia itu asalnya dari mana? Ciptaan Tuhan. Mengapa manusia bisa mati? Semua bisa dijawab oleh Alkitab dengan jelas, dengan detail. Saya ini apa? Saya ini ciptaan Tuhan. Manusia itu kalau bertanya dirinya jawabannya begitu. Saya berasal dari mana? Dari Tuhan. Mengapa saya ada di bumi? Ada rencana Allah. Supaya kita menjadi penguasa bumi. Nah, ini yang diiri oleh malaikat yang bernama Lucifer. Sehingga sampai karena dia menipu Adam dan Hawa manusia pertama, lalu dia jadi penguasa bumi sampai hari ini. Alkitab yang bilang, lebih jelas kok, lebih masuk akal itu. Daripada
nggak jelas. Ya, masih dalam pemikiran-pemikiran yang liar yang seringkali ada dalam banyak kalangan manusia di bumi ini. Nah, tapi malam ini saudara, saya mau ajak kita lebih spesifik ke arah yang lebih penting. Siapa saya di dalam Tuhan Yesus Kristus? Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi mulai Kamis kira-kira berapa kali nanti kita akan melihat siapa saya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kenapa kok enggak di dalam Yesus ya? Kenapa? Coba pelajari. Kenapa kok di dalam Kristus? Sebab kalau di dalam Yesus Kristus boleh. Kalau di dalam Yesus saja nggak bisa. Yesus itu manusia. Manusia yang sempurna tanpa dosa sebagai sebuah peristiwa ilahi yang penuh keajaiban, keagungan, kemuliaan, misteri. Sang ilahi mengambil keputusan untuk menjadi makhluk yang terbatas oleh ruang dan waktu manusia. Tapi dia tidak berdosa supaya dia dapat jadi penebus dosa. Itu sudah pernah saya singgung. Jelas kok. Daripada kalau saya renungkan kita melajari manusia yang lain tambah, kalau diargumen tambah bingung. Ini lebih jelas. Jadi di dalam Yesus nggak bisa. Itu sebab setelah Kristus mengorbankan dirinya dengan satu tujuan untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dia bangkit karena dia Kristus yang diurapi sebagai raja segala raja, imam besar, rasul yang melintasi segala langit, nabi yang bukan cuma membawa firman, tapi dia sang firman sendiri. Lalu dia anak Allah, artinya perwujudan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak bisa dijumpai oleh manusia. Allah memutuskan dalam keagungan kuasanya, kemuliaannya, rencananya, kesempurnaannya, aku tak jadi manusia sesaat. Dia sudah jadi Allah, lalu jadi manusia. Jadi Yesus mempunyai dua natur, itu sudah saya singgung. Sehingga masuk akal kalau dia bisa nebus manusia, karena dia ngerti dari pihaknya Allah, dia dulunya Allah. Dia juga ngerti dari pihaknya manusia. Karena itu waktu Yesus jadi manusia, dia betul-betul ngerti apa sih manusia itu. Manusia mau ngerti Allah, nggak bisa. Manusia mau mencari Allah, nonsen, nggak mungkin. Allah yang mencari manusia, Allah yang memberi pengertian manusia di dalam Yesus Kristus. Itu yang benar. Saya yakin itu sepenuhnya. Nah, saudaraku, kalau Yesus itu manusia yang sempurna tanpa dosa, kita nggak bisa di dalam dia. Disebut siapa yang ada di dalam Kristus. Artinya dia bangkit. Dia kembali pada keilahiannya dalam kekekalan keabadiannya. Lalu roh Allah menggantikan di bumi, sang firman itu kembali dalam kemuliaan Allah. Allah, firman, dan rohnya. Ini ketiga yang menyatu. Makanya kalau saya baca, gak pernah di Alkitab ada Allah yang maha kuasa, Allah yang Allah yang maha esa, nggak ada. Allah maha kuasa, maha mulia, maha sempurna, maha kasih ada. Tapi maha esa nggak ada. Serbu ada. Dari Kejadian sampai Wahyu nggak ketemu. Allah yang maha esa nggak ada. Itu kan sistem
cara-cara untuk menyatukan segala sesuatu dalam pemerintahan manusia di bumi. Itu baik. Allah yang Maha Kuasa, semua dipersatukan supaya tidak bertengkar, supaya saling toleransi, kan begitu. Tapi kalau belajar kebenaran, enggak. Sebab kalau Allah Maha Esa, berarti ada Allah-Allah kecil di bawahnya. Itu persoalannya. Contohnya, di India ada Mahatma Gandhi. Itu Gandhi yang ras tingkatannya paling tinggi. Berarti ada kasta-kasta di bawahnya yang sama-sama disebut suku atau bangsa India, bukan Indian, India. Nah, kalau ini diterapkan pada Allah, berarti ada Allah-Allah kecil, ada dewa-dewi, macam-macam. Nah, itu bertentangan dengan hukum Allah. 10 hukum Taurat, jangan ada ilah. Bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Bukan, tidak ada ilah selain Allah. Itu yang betul terjemahnya. Jadi tidak ada Allah-Allah kecil yang harus disembah oleh manusia. Kalau enggak dia ngamuk, dia murka, kasih banjir, kasih tofan, angin, kasih kerugian, tidak ada panen dan sebagainya. Tidak. Nah, saya kembali. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Lanjut. Ia adalah ciptaan baru. Nah, terus? Yang lama sudah berlalu. Iya. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, jadi manusia ini pertama, saudara, diciptakan Allah sebagai ciptaan yang mulia. Mulia. Kitab Kejadian, manusia itu ciptaan yang mulia sebab dibuat menurut peta teladan Allah sendiri. Nah, ini unik, ya. Tapi setelah itu manusia disebut ciptaan lama. Maksudnya manusia itu ciptaan yang telah rusak, hancur, hina oleh dosa. Itu maksudnya. Dan ini keadaan tidak bisa diubah, tidak bisa ditolong dengan apapun. Hakikat ini tidak bisa diganti dengan apapun. Misalnya saya beri contoh begini. Misalnya ada sebuah rumah. Rumah itu catnya dirubah. Wah, rumah ini baru. Catnya yang baru. Wah, rumah ini gentengnya diganti, banyak yang bocor, diganti asbes yang baru. Nah, intinya dia tetap bangunan lama, cuma direnovasi. Tuh. Sebab fondasinya kan tidak bisa. Mana ada orang ngerenovasi fondasinya dirubah, enggak? Itu namanya bangun baru. Kalau sudah sampai ke fondasi itu bangun baru. Kalau cuma ditambahi tiang, pintunya diganti, kusennya diganti, keramiknya diganti, kamarnya dicat, kamar mandinya dibenahi, itu tetap belum baru. Barunya itu bukan baru yang sejati, karena fondasinya masih lama. Begitu juga manusia ini mau diapa-apakan, dia ciptaan lama. Itu yang lama sudah berlalu. Jadi dari ciptaan mulia menjadi ciptaan lama. Loh, ada apa ini? Nah, inilah sejarah kejatuhan manusia dalam dosa. Ada sejarahnya. Ada ceritanya panjang lebar. Yang masuk akal, yang sangat mendalam, sangat jelas. Dan ini, keadaan ini nggak bisa ditolong dengan apapun juga. Artinya dari dirinya manusia sendiri. Artinya dari usahanya manusia. Lalu dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Ya ini. Jadi 3 ya. Ciptaan mulia, ciptaan lama, ciptaan baru. Nah, ciptaan baru ini yang paling penting, saudara. Ciptaan mulia sudah dirusak oleh iblis melalui tipu dayanya sehingga manusia rusak oleh dosa. Mau diapain? Itu fakta, nggak bisa diapa-apain lagi. Dididik, diatur, nggak bisa. Paling sulit ngatur manusia lama. Diapakan? Mau diapakan? Dihukum nggak takut dia. Saudara lihat penjara nggak pernah kosong. Mau diapakan lagi manusia ini? Sakit masih tetap, kematian masih tetap, kemiskinan, nah ini ciptaan lama. Maka yang penting adalah ciptaan baru. Siapa saya di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mulia? Saya ciptaan baru. Bayangkan ini, saudara. Jadi kalau kita merung, siapa saya di dalam Tuhan Yesus? Saya anak Allah. Oh boleh. Tapi ini dulu. Kamu adalah ciptaan baru. Pengertiannya, saudara status saudara sebagai manusia yang hina, berdosa, status kita sebagai manusia yang rusak tadi, yang pasti binasa, ini sama Tuhan dirubah dulu. Sebab gak ada yang bisa ngerubah status ini. Saya tanya, coba tadi Bapak yang memimpin pujian namanya Pak Heri Susilo. Siapa nama ibunya? Pak Sumini. Ayahnya? Sumini dan Cipto. Sampai segede ini, sampai sudah menikah, bahkan nanti terus bisa ngubah status itu. Terus Bapak Heri Susilo, anaknya Bapak Erwin, bisa? Gak bisa. Kalau toh dipaksa namanya anak kuepang. Bahasa Tionghoanya anak yang dititipno, diakui, anak angkat, anak adopsi. Hakikat status itu begitu. Tidak bisa diubah apa-apa itu. Ya sudah mau sampai mati, gak peduli kayak apa ceritanya apa, dia tetap statusnya begitu. Gak bisa pindah. Oleh kemauan manusia, usaha manusia sendiri gak bisa. Tapi, saudara, Allah di dalam Kristus Tuhan, kita jadi ciptaan baru itu makna maksudnya, pengertiannya. Status kita ini yang lama dihilangkan. Diganti status baru. Wah. Ada cerita seorang penjahat ngerampok bank hebat. Nilainya begitu besar, bank itu dirampok. Singkat cerita, pemimpinnya supaya dia dikejar-kejar. Anak buahnya banyak yang ketangkap dan lain sebagainya. Tapi sang pemimpin tidak. Lalu ceritanya sang pemimpin ini mengubah identitasnya. Dia bedah plastik, saudara, semua. Dia ubah sidik jarinya. Supaya statusnya nggak lama. Wah, prosesnya panjang, sakit. Supaya dia bisa selamat. Kalau enggak, walaupun bedah wajahnya, segalanya, sidik jarinya, retina matanya masih tahu semua. Pihak berwajib ngerti itu. Oh, ini DNA-nya. Wah, itu masih nggak bisa diubah itu. Nah,
Hanya Allah yang bisa mengubah status manusia ini benar-benar. Kenapa hanya Allah? Hanya Tuhan. Karena dia penciptanya, bukan? Dia yang berhak. Jadi saudara, ini maksudnya ciptaan baru dalam Kristus. Status kita itu diubah. Diubah jadi apa? Yohanes 1 ayat 12, diberinya hak baru loh, menjadi anak-anak Allah. Anak angkatnya, anak adopsi dalam teks, dalam Alkitab bahasa aslinya. Tetapi intinya adopsi itu statusnya berubah. Ada suatu cerita, saudara. Seorang wanita miskin, tinggal di desa. Pokoknya hidupnya menderita. Suatu saat, dia ketemu dengan seorang pria, pangeran, raja muda. Lalu pangeran ini jatuh cinta sama gadis desa ini. Singkat cerita, lalu mereka meminta gadis desa ini menjadi istrinya. Sejak itu statusnya berubah. Dia nggak tinggal lagi di rumah gubuk, dia tinggal di istananya pangeran. Dia tidak lagi pakai baju yang kumal, yang nggak indah. Dia diberi baju baru. Nah itu, karena itu dalam Alkitab ada kisah anak terhilang itu diganti baju baru, sepatu baru, dipestakan, diberi cincin dan lain sebagainya. Oleh bapaknya, anak ini kan hilang, dianggap mati. Jadi status ini sangat penting. Yang singkatnya, dia tidak akan binasa, tetapi beroleh selamat. Hidup kekal bersama Allah dalam kerajaannya di surga. Ini status sangat mulia, sangat mahal, sangat indah, mengagumkan. Tapi jujur ya, kalau kita melihat kehidupan kekristenan akhir zaman, kurang menghargai soal keselamatannya ini. Orang ikut Tuhan kebanyakan masih terkonsep, terobsesi, terfokus. Saya dapat apa ya? Waduh, sakjeki nderek Gusti uripku nasibmu munda. Loh betul itu, betul itu. Itu bagian dari berkat Allah di bumi ini. Aduh, saya ikut Yesus. Dulu saya itu punya penyakit, tidak bisa sembuh-sembuh. Tapi begitu didoakan dalam nama Yesus, aku terima mujizat. Oh, indah bukan? Itu berpengaruh. Tapi nggak boleh berhenti di situ loh. Kalau sampai berhenti di situ, dia nggak mengerti keselamatan dalam Yesus sebagai ciptaan baru yang statusnya sudah dirubah. Apa artinya? Nah ini, sehingga banyak kali orang ikut Tuhan di akhir zaman ini dikhawatirkan nantinya banyak yang jadi lemah, mundur, kecewa. Karena dia nggak betul-betul mensyukuri, memegang teguh statusnya yang baru dalam Tuhan ini loh. Karena itu lagu kuno itu penuh dengan pengajaran firman. Biar ku miskin sini, uang tidak punya. Nah ini perlu dijelaskan. Wah, jadi Kristen miskin terus. Di mana Tuhannya? Di mana kemuliaan kekayaannya Tuhan? Jangan mau ya saudara, jadi Kristen miskin terus, betul? Setuju? Loh itu ada dasarnya. Tapi andai kan
Tuhan izinkan begitu. Tetap kita masih untung. Ya untungku besar jika ku dapat Yesus. Loh kenapa? Andaikan itu. Karena kaya, pangkat, bahagia, sukses apapun di dunia ini kan masih masuk lingkaran kesia-siaan loh. Tahun berganti segalanya. Tetap diberkati, dilindungi Tuhan. Satu kali ya mati. Mau kemana sih? Raja-raja yang ribuan tahun, raja dari Tiongkok, raja dari Mesir, Firaun. Kemana sekarang dia? Apa Pak Heri ingat Raja Firaun? Apa orang Sakutisari mikir Raja Firaun lagi yang ribuan tahun? Enggak lah. Jangankan Firaun. Saudara mungkin gak mikir Presiden Soekarno almarhum. Artinya apa? Betapa singkat terbatasnya kemasyuran manusia di bumi. Segala kehebatannya, kesuksesannya, rezekinya, prestasinya mungkin diingat, setelah itu dilupakan kok. Nah orang itu sendiri gimana itu? Karena itu saudara, kalau orang itu jadi ciptaan baru, diangkat menjadi anak-anak Allah, maka dia ini mulia, mengagumkan, luar biasa yang dia miliki. Tadi nyanyian saya singgung loh. Biar ku miskin sini, uang tidak punya, tapi ku punya Yesus, mulia selamanya. Masih bisa menghayati nyanyian itu? Kalau enggak betul-betul teguh menghayati, mensyukuri, mengenal, mengerti, mempercayai, mendalami bahwa jadi ciptaan baru itu statusnya dirubah untuk selama-lamanya itu. Wow, luar biasa itu. Sampai di kitab suci ada pernyataan begini. Satu orang berdosa bertobat. Ini perubahan status loh. Lewat pertobatan. Nah, tentang pertobatan kan saya sudah jelaskan. Jadi banyak di dunia ini pengertian pertobatan ini apa seperti ini begini. Misalnya saya punya hutang sama Ibu Andriani. Misal, saya punya hutang uang 5 juta sama beliau. Wah, saudaraku, uang itu saya pakai untuk membeli kacang mungkin, tahu petis, pokoknya saya buat makan-makan suka saya, ya. Tahu campur, pokoknya sampai berminggu, berbulan habis. Singkat cerita, lalu Ibu Andriani ini nagih. Mana hutangnya? Pak Pendeta, saya tidak bisa bayar. Ya. Lalu ya sudah, terjadilah sebuah keadaan ibu tersebut merasa, lu gimana toh hutang nggak bayar. Nah, gitu ya. Lalu saya datang sama Pendeta Yohanes. Saya ngomong, Pak Pendeta, saya sekarang sudah bertobat. Saya menyesal. Saya pernah pinjam uang pada seseorang, lalu saya buat makan yang enak, minum. Singkat. Apakah pertobatan penyesalan saya seperti ini, tapi saya tetap nggak bayar utangnya? Masalahnya selesai dengan saya menyesal, saya berubah. Pak Pendeta, sekarang saya tak jadi pengerjanya Pak Pendeta Yohanes saja ya. Anggap saya ini pemuda misalnya. Saya berubah, saya nyesel, saya nggak lagi makan-makan. Saya ikut Pendeta Yohanes. Oh, saya melayani di gerejanya. Tetap toh,
Saya masih punya persoalan utang nggak dibayar ya. Kan begitu. Jadi pertobatan yang dimaksud itu bukan cuma penyesalan, minta ampun dosa, atau perubahan perilaku. Aku sekarang jadi orang baik loh. Aku nggak judi lagi, aku nggak rokok lagi, aku nggak ini. Sekarang aku jadi orang beragama. Loh, bukan. Sebab masalah dosamu yang dulu siapa yang bayar? Jadi kalau saya belum bayar dengan Ibu Andriani, saya tetap punya persoalan utang. Sampai kapanpun. Kalau ada yang Pak Erwin bilang, loh Pak ya kita punya utang ya, saya dengar belum selesai sudah 15 tahun. Iya Pak, ya sudah, supaya tidak jadi ganjelan terus saya yang bayar. Ah, status saya punya utang lunas enggak? Lunas. Entah dia yang langsung bayarkan atau saya yang dikasih terus saya bayar. Nah, Kristus melakukan seperti itu. Sehingga status kita itu status yang baru. Satu orang berdosa bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bersorak. Saudara bayangkan betapa mulia, betapa hebat agungnya keselamatan yang Allah beri ini. Status baru dalam Kristus ini. Saya ciptaan baru. Satu jaminan yang pasti untuk masuk surga. Gak peduli saudara merasa yakin atau enggak. Ini status benar-benar. Seperti tadi cerita saya. Gadis desa itu terus dikawin sama pangeran muda kerajaan yang besar. Lalu wanita desa ini satu malam biasanya tidur di lantai, di tikar yang robek-robek. Sekarang dia tidur di ranjang yang tepinya dilapis emas. Tapi kalau si gadis ini tetap, aduh gak pantas aku, gak layak aku. Dia pokoknya ruwet karepe dhewe. Bisa saja dia begitu. Suaminya bilang, ayo makan semai. Oh enggak. Aku enggak pantas. Dia makan di dapur, di dekat WC. Karena minder gitu ya. Saya tanya, dia boleh merasa gimana saja. Dia bisa saja bersikap minder, tidur di lantai, enggak mau di ranjang yang dilapis emas. Bisa saja. Tapi itu enggak akan mengubah statusnya. Dia sudah jadi istrinya kok. Anggap ini. Biar kita merasa Tuhan macam sekali engkau dipanggilnya, itu diselamatkan, statusmu nggak bisa berubah itu. Kalau berubah, loh gimana? Surga, pemberian status ini bukan karena kita ini memberi jasa kepada Tuhan. Nah ini penting ditangkap. Walaupun sering dijelaskan ini di mana-mana gereja. Tapi saudara, perubahan status ini murni karena ada sesuatu pribadi yang menyelesaikan. Saya beri contoh. Waktu orang Israel minta ampun dosa, syaratnya dia harus bawa korban. Kalau tidak bawa korban, tidak bisa. Yang kaya korban lembu, yang tengah-tengah hidupnya pas-pasan korban domba, kambing. Yang miskin korban burung merpati atau terkukur. Sudah, 3 kelompok kaya cukup, miskin. Nah, korban ini yang penting. Kalau orang kaya dilihat sapinya, kupingnya ini nggak ada cacat, matanya, ekornya, kakinya, bulunya, semua. Kalau ada gudiken, tahu gudiken ya? Apa itu? Ada luka-luka kulit, ditolak sama imam. Sebab dia nggak layak jadi korban untuk penghapus dosa. Korbannya binatang itu nggak layak, cacat, nggak boleh. Bukan orangnya. Misalnya yang bawa korban ini pakaiannya kurang bagus. Mungkin sudah seminggu nggak dicuci, agak bau. Tidak masalah.
Mungkin yang bawa korban ini ke depan imam belum mandi tadi pagi. Datang ke bait Allah bawa korban. Imam nggak tanya, kamu sudah mandi ya? Enggak. Dia cuma, mana korbanmu? Nih diperiksa. Oh ya. Baru disembelih oleh orang Lewi, dibakar. Begitu dimasukkan mezbah bakaran, wah harum, persembahan itu, dosamu sudah diampuni. Clear loh itu. Semua nggak ada protes apa-apa itu. Allah pun nggak protes. Memang begitu aturannya yang logis dan benar. Begitu juga. Untuk status ciptaan baru ini bukan sesuatu yang kita berikan pada Allah, bukan. Allah yang sudah menetapkan korban. Makanya ada cerita. Anak tunggal Abraham. Kenapa kok disebut anak tunggal? Padahal Abraham punya 2 anak. Ismail dan Ishak. Alkitab itu jelas teliti. Sebab Tuhan hanya mau yang pertama. Kan janjinya pada Sarah yang pertama. Abraham, dari benihmu dengan Sarah aku buat perjanjian. Soal Sarah punya ide-ide lain sampai timbul cerita yang lain, itu persoalan lain. Makanya Tuhan bilang enggak, persembahkan Ishak. Itu bisa diteliti kok sejarahnya. Anak tunggal dari Abraham dalam konteks ini Ishak. Itu kan cerita Tuhan Yesus. Dia yang menyelesaikan Tuhan Yesus semua. Sehingga status sebagai ciptaan baru ini benar-benar jaminan yang pasti, yang mulia bagi orang percaya yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, ini yang dimaksud siapa saya di dalam Kristus Yesus. Ciptaan baru. Pertama, sekali lagi saya ulang, saya tekan, statusnya dirubah. Selanjutnya, yang kedua, bukan statusnya, tetapi kehidupannya. Nah ini, kehidupannya melewati 3 proses. Rohnya. Efesus pasal 2, kamu dulu mati karena dosamu, dihidupkan bersama Kristus. Jadi yang dihidupkan rohnya. Karena Adam waktu berdosa, rohnya mati sehingga semua keturunan Adam, sebab Adam itu kepala manusia. Kepalanya. Ya, seperti saya ibaratkan, kalau pohon itu buah pertama, misalnya buah pohon gadung atau mana lagi, ya selanjutnya tahun-tahun berikutnya dia buahnya begitu. Sebab buah sulung itu jadi kepala. Kalau dia buahnya kecut, ya selanjutnya kecut. Tidak mungkin berubah-berubah. Ketika Adam jadi kepala manusia, rohnya mati ketika Adam berdosa. Maka manusia keturunannya Adam, rohnya mati, enggak peduli dididik kayak apa, enggak peduli sembahyang seperti apa, rohnya mati. Enggak bisa. Ada satu pertanyaan, gimana sih ngerasakan hadirat Tuhan? Itu pertanyaan dilontarkan oleh orang-orang yang menggunakan AI. Judulnya apa itu? Konten itu judulnya, ayo bertanya sama Yesus. Tanyalah sama Yesus, gimana sih hadirat Allah? Wah, rame, tanya lewat kecerdasan buatan. Apa jawab Yesus? Ada yang tanya, Yesus waktu kamu kecil main apa? Main kelereng atau apa? Macam-macam, saudara. Jadi lama-lama pertanyaannya jadi guyonan, macam-macam. Menurut saya itu bisa lama-lama pertanyaannya bisa seenaknya ngarah ke kurang ajar. Nah, kalau kita perhatikan, yang dirubah bukan cuma statusnya, hidupnya dimulai dari rohnya. Ingat baik-baik ini. Rohnya bisa mulai
bersekutu dengan Tuhan. Setelah dihubungkan, bisa bersekutu. Saya tidak bisa bersekutu dengan meja. Sebab keadaan saya beda. Sat saya dengan meja, sat saudara dengan meja beda. Ketika kita dihidupkan bersama Kristus Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan itu, hidupnya Allah itu disuntikkan, dijilmakan, dimasukkan dalam diri kita. Jadi ada dua kalau saudara saya renungkan. Ketika Allah menciptakan Adam, Allah memberi hidup yang abadi, dihembuskan nafas hidup roh. Masuk. Ketika roh masuk ketemu tubuhnya Adam dari tanah, timbul jiwa dalam darah. Nah itu kira-kira proses ciptaan manusia itu. Ketika mati, darahnya, jiwanya dalam darah. Roh yang dihembuskan ini tetap roh ciptaan. Nah ini yang jadi banyak yang bertanya, loh, rohnya manusia itu roh ciptaan loh. Ciptaan, bukan hidupnya Allah. Sejati bukan dari Allah, tapi itu bentuknya ciptaan. Tapi waktu di dalam Kristus Yesus, itu hidupnya Allah yang asli, yang oleh rohnya sendiri, itu disatukan dengan roh kita. Makanya dikatakan siapa penyembah-penyembah Allah, hendaklah menyembah Allah dengan roh dan kebenaran. Teks aslinya nggak ada. R besar, R kecil nggak ada. Artinya roh manusia dengan roh Allah begitu menyatu. Manusia yang sudah lahir baru, jadi ciptaan baru, begitu menyatu sampai nggak bisa dibedakan ini roh Allah yang mana, ini rohnya manusia yang mana. Nggak bisa lagi, sudah nyatu. Seperti saya tadi minum air gula. Air sama gula, saya lihat, oh di mana gulanya? Cuma saya icip, oh ini mana, oh ada asinnya sedikit. Saya suruh beri garam. Saya habis kerja keras. Nah, saudaraku, begitu. Ya, rohnya dibarui. Lalu jiwanya, nah ini, jiwanya masih terus dibarui. Apanya? Kehendaknya. Makanya di tahun yang baru ini kita masih terus ada pergumulan kehendakku atau kehendak Tuhan. Mana yang kita pilih? Kalau tadi saya jelaskan bahwa manusia dari Adam itu rohnya masih berbau ciptaan. Tapi ketika lahir baru, ciptaan baru, itu dari Allah, roh yang punyanya Allah itu menyatu. Sekarang jiwanya dibarui supaya kamu punya pikiran Kristus, perasaan Kristus, keinginan Kristus. Makanya Paulus berani ngomong dalam surat Galatia, siapa yang di dalam Kristus telah menyalibkan segala keinginan-keinginannya. Tambah lama keinginannya tambah menyatu dengan keinginan Allah. Kehendaknya makin lama makin menyatu. Pikirannya Allah dengan pikiran anak-anak Tuhan. Ciptaan baru makin menyatu, perasaannya makin menyatu. Ini nggak bisa kita kerjakan sendiri. Seperti keselamatan yang nggak bisa. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini sekarang berada di poin kedua. Setelah menghidupkan roh manusia yang berdosa, statusnya jadi ciptaan baru, dia lagi sibuk mengerjakan jiwa manusia yang tadinya ciptaan lama, supaya tambah lama tambah selaras dengan maksud Tuhan sebagai ciptaan baru. Baru nanti terakhir tubuhnya. Makanya di dalam Alkitab ada ajaran orang yang mati dalam Yesus dibangkitkan. Kenapa kok dibangkitkan? Karena akan diberi tubuh kemuliaan. Genap roh yang mulia, jiwa yang
mulia, tubuh yang mulia sempurna. Tiga-tiganya sempurna, baru selama-lamanya di surga. Nah, jadi statusnya baru, hidupnya baru, ini yang dimaksud ciptaan baru di dalam Kristus. Sampai keberadaan di mana kelak dia itu baru. Makanya ada istilah Wahyu Yerusalem baru. Artinya bukan seperti yang dibuat manusia di bumi, suatu negara, suatu tempat, suatu bukan. Surat Ibrani berkata, Allah sendiri, kitab Wahyu yang membuat semua. Bacaan Wahyu Fatsal 21 ayat 1 sampai 5. Silakan. Bagi ayat terakhir ini dulu. Nanti sambung Kamis. Wahyu 21 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5. Nah, ini puncaknya ini. Keberadaan tempat kelak sesudah manusia itu meninggalkan bumi ini kemana ini? Ya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Kenapa disebut baru? Sebab yang lama akan dilenyapkan. Di mana? 2 Petrus 3 ayat 9 sampai 11. Maka bumi akan hancur dengan suara yang dahsyat. Elemen-elemennya terbakar, semua hancur, itu kiamat. Musnah, betul-betul hilang. Lalu diganti yang baru. Ya, terus? Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Telah dilenyapkan, dilalukan oleh Tuhan Allah. Terus? Dan laut pun tidak ada lagi. Nah, coba. Sekarang ini, tadi malam saya lihat ada banyak negara, termasuk Amerika, dengan New Yorknya, dengan beberapa tempat, itu akan tenggelam. Air laut naik semua. Di Perancis, Belanda, semua dalam tempo berapa? Kira-kira tahun 2100. Benar enggak? Saya bukan ilmuwan bumi. Tapi kalau mengacu ayat ini, enggak ada di dunia kelak akan terus seperti yang dipahami kaum gnostik, panteisme, ateisme. Wah, proses sampai jutaan tahun terus berlangsung. Enggak lah. Habis nanti. Terus? Ayo, ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus. Yerusalem yang baru. Turun dari surga. Terus ada kata baru itu. Turun dari surga, ya. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, ini suatu pendekatan kalimat hubungan yang begitu dekat, mulia, indah dalam kasih yang sempurna antara Tuhan dengan jemaatnya. Sampai nggak bisa digambarkan lain, digambarkan antara pengantin laki dengan pengantin perempuan. Apa yang lebih tinggi dari ini? Nggak ada. Bukan anak, bukan kawan sekerja, tapi pengantinnya. Nah, ini bukan soal seks, ini bukan soal, tapi soal hidup bersama yang penuh kebahagiaan, kemuliaan, keabadian. Wah, nggak bisa bayangkan. Terus, ayo ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihat, ya, dari takhta di surga, ya. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Terus, ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Iya, 5. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Kurang jelas apa? Nah, saya akhiri kesimpulannya di poin ini. Kesimpulannya gini, Ustaz. Di dunia ini nggak ada yang baru. Percayalah. Dunia ini seperti sudah masuk lingkaran. Saudara pernah kelihatan itu bajing yang dijual di pasar burung, pasar binatang, itu kandangnya bulat begini, saudara. Bajing itu kan suka lompat.
Jadi dikasih kandang, dia bisa seperti jalan, tapi ya muter gitu saja. Atau saya beri gambaran, pernah lihat burung, pinter kayak apa, tapi dia masih tetap dalam sangkar. Nggak peduli sangkarnya dari emas. Hidup manusia di dunia ini seperti itu. Nggak ada yang baru. Karena itu nggak usah terlalu kecewa lah. Tuhan tidak mengangkat perasaan kecewa dalam dirimu. Tuhan tidak membuat saudara kehilangan perasaan khawatir, takut, enggak. Tapi Tuhan ingin saudara itu dapat mengatasi perasaan-perasaan itu. Sebab Tuhan satu kali janji hapus air mata, masukkan dalam kerajaannya yang mulia. Nah itu saudaraku, semua jadi baru keberadaan anak-anak Tuhan. Siapa saya dalam Tuhan Yesus ada 3 tahapan. Statusnya yang baru, kehidupannya yang baru, dan suatu tempat kelak keberadaannya semua baru. Artinya belum pernah mata melihat, telinga mendengar dalam arti di luar firman. Tidak ada. Sehingga kesimpulannya kita sadari saudara, di dunia ini tahun baru, ya mobil baru, mau baju baru, mau rumah baru, mau apa. Ya biasalah. Kedua, kesimpulannya saudaraku, ayo tumbuh terus. Bergerak terus, maju terus dalam Tuhan. Karena Tuhan sedang memberi kita tahap-tahapan terus. Dan akhirnya, saudara dan saya, dengan pengertian siapa saya di dalam Yesus Kristus, marilah kita tetap tekun setia sampai akhir langkah yang terakhir. Sampai Kristus datang, bila kita diizinkan panjang umur terus. Tuhan datang. Kapan? 5 tahun lagi, 3 tahun, 7, 10 tahun. Enggak tahu. Nah inilah yang pertama, Kamis ini. Siapa saya di dalam Kristus? Coba saya ajak ingat kembali. Saya adalah ciptaan baru. Jangan saudara menunggu, mempercayai, loh aku kok belum berubah ya, aku kok masih begini ya. Nah, jangan begitu dulu. Sikap kita yang betul, Tuhan terima kasih, sekarang aku ciptaan baru. Loh kebiasaanku masih gini, Lalu kamu ngomong ciptaan baru, wong kebiasaanmu masih marah-marah, masih begini, masih begitu. Lalu kita down. Iya ya, saya ini belum ciptaan baru. Lihat, tertipu ini. Tertipu. Paham, saudara? Seperti anak gadis desa yang dikawin pangeran tadi loh. Andaikan si gadis desa ini terus, aku kebiasaannya makan pakai daun kok. Sekarang dikasih piring keramik yang berlapis perak. Aduh, gak bisa, aku gak bisa. Tidurnya di tikar yang masih lusuh-lusuh. Suaminya sedih, kenapa dia ya? Enggak. Ayo tidur di sini. Ayo sayang tidur. Enggak, aku enggak mau. Kan bodohnya dia. Wong statusnya semua disiapkan. Sampai rumah keberadaannya yang baru semua disiapkan. Harusnya gadis desa ini satu saja. Bersyukur dan mempercayai lalu nikmati. Betul? Tapi coba renungkan. Apakah orang Kristen banyak yang seperti itu? Enggak loh. Gak nikmati. Karena apa? Saudara, dia belum benar-benar meyakini, menerima apa yang Tuhan sudah lakukan buat hidupnya. Di dalam Kristus, siapa aku ini? Ciptaan baru. Nah, kiranya
saudara terima dengan iman, dengan penuh syukur, lalu izinkan Tuhan berproses membawa kita pada perubahan-perubahan sampai pada langkah yang terakhir. Nah, itu yang betul. Terima dulu, syukuri, imani, lalu mulai belajar mengikuti kemauan Tuhan sampai kita masuk pada tujuan yang terakhir, pada kesempurnaannya. Itu nggak boleh dilupakan, tidak boleh ditolak, tidak boleh dibiarkan atau diganti dengan motivasi yang lain. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri menaikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang jauh melampaui pikiran manusia yang fana ini. Tapi inilah sebuah fakta kebenaran ilahi, bahwa di dalam Kristus Yesus Tuhan yang mulia, Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang setia pada umatnya, kami sudah jadi ciptaan baru, di mana status kami dijamin tidak lagi binasa untuk selamanya, tapi menjadi anak-anak tebusan untuk diselamatkan dengan pasti. Di mana Engkau sedang mengerjakan, berproses terus, mengubah kami, memelihara kami, memberkati kami. Kalau kehidupan yang baru Tuhan, kerjakan, masakan kebutuhan kami. Keadaan kami di dunia Tuhan tidak peduli. Kata Rom 8 ayat 32, Tuhan pasti peduli. Tuhan pasti pelihara, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti pimpin di tahun-tahun yang kita jalani. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, supaya setiap umat-Mu makin hari makin berserah penuh kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan, sungguh-sungguh mensyukuri, mengimani apa yang sudah Kristus lakukan, karena kami tidak lagi di dalam Adam sebagai ciptaan lama yang terhilang, yang rusak, yang binasa, tapi kami ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, berkati yang sudah ibadah pada malam ini, berkati yang sudah melayani dengan setia. Di dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan Kamis mendatang. Kita akan belajar tahap demi tahap siapa saya di dalam Kristus.